Salam Irfan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Franz Alexander Nainggolan selaku Menteri Website dan Internet Kesemat periode 2019-2020. Jadi teman-teman di sini akan saya sharing sedikit mengenai tips dan trik untuk membuat pamflet, baik itu untuk kegiatan, acara, atau informasi. Di sini saya sudah membuka website dari Kesemat dan membuka artikel yang berjudul Press Release Kesemat Birthday 2020 Kesemat Alteration. Penasaran? Yuk kita baca sama-sama teman-teman. Ya, teman-teman, dari pamflet yang di awal ini sudah cukup membuat kita bertanya-tanya ya. Kenapa pamflet dari Kesemat Birthday 2020 dikelilingi oleh 5 jari? Sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Menarik untuk diulas. Yuk kita lihat lagi ke bawah ya teman-teman. Di sini secara sekilas saya baca bahwa Kesemat sudah 19 tahun berdiri dan temanya adalah Kesemat Alteration dengan jargon Another Year, Another Goals to Make, yang memiliki arti bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan kecil. Kemudian kita scroll lagi ya, dan teman-teman, dan kita ini sampai ke pamflet desain untuk Kesemat Birthday 2020. Cukup sederhana ya teman-teman, tapi dari kesederhanaan ini saya bisa tahu sebenarnya kenapa panitia menyiapkan pamflet yang membuat orang bertanya-tanya ini. Kenapa ada 5 jari seperti ini? Dan dari sini kita cukup udah tahu, udah terjawab. Dan ini ternyata adalah telapak kaki teman-teman. Telapak kaki sesuai dengan yang diharapkan oleh Kesemat Birthday 2020 tadi, bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan kecil. Bahwa memang dalam kita untuk memperoleh sesuatu, memperoleh ketujuan kita harus memulai dengan langkah-langkah kecil. Sama sepertinya yaitu adalah telapak kaki, di mana kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu membutuhkan satu telapak, satu tapak demi tapak, hingga akhirnya kita sampai ke tujuan. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Di sini saya dari pamflet ini saya akan memberikan tips dan trik untuk gimana sih membuat desain yang bagus. Tips yang pertama yaitu adalah tentukan konsep, tujuan, dan harapan dari acara itu akan dilakukan. Jadi pamflet atau desain yang kita buat nanti itu akan berpatokan pada konsep dan tujuan dari acara yang akan diusung, kayak gitu teman. Kemudian tips yang kedua adalah gunakan maksimal 3 font. Dan di sini kita lihat bahwa ada kurang lebih, kalau nggak salah ada 3 font di sini teman-teman. Ada 3 jenis font yang digunakan oleh teman-teman Kesemat, yaitu font yang ini, dan juga font yang ini. Jadi ada 3 font yang digunakan oleh teman-teman Kesemat untuk menyusun pamflet Kesemat Birthday. Tips yang ketiga adalah gunakan bantuan grid. Nah, dalam membuat pamflet, baik itu teman-teman menggunakan aplikasi apapun, baik Photoshop, Corel, ataupun aplikasi yang lain, pasti ada bantuan grid. Nah, bantuan grid ini digunakan untuk menentukan letak dari masing-masing part yang ada di pamflet. Seperti ini misalnya, ini tulisan seperti ini. Nah, ini diletakkan di pojok. Biasanya kalau kita menggunakan grid itu bisa menjadi 3x3, jadi akan ada 3 garis seperti itu, garis bantu. Nah, ini biasanya terletak di atas bagian kiri, kemudian atas bagian tengah, atas bagian kanan, begitupun sampai ke bawah. Nah, kita harus memanfaatkan grid-grid itu agar kelihatan lebih rapi, seperti itu teman-teman. Tips yang keempat, gunakan focal point. Apa
Apa itu focal point? Focal point itu adalah pusat perhatian, dimana dengan pusat perhatian ini itu akan membantu dari penonton atau pemirsa yang melihat pamflet, sehingga dia akan tertuntun, dia akan membaca kemana dan akan memperhatikan kemana, itu akan terbantu dengan focal point ini. Seperti di pamflet ini, saya melihat bahwa focal point-nya itu adalah di another year, another goals to make. Di sini dengan membaca ini maka kita akan tertuntun, pasti akan ke atas, kemudian ke bawah dan ke bawah. Dan Kesemat Berde 2020 ini juga termasuk focal point. RSVP juga focal point. Kenapa? Karena dia terlihat lebih berbeda dengan yang di bawahnya. Nah, itulah fungsi dari focal point. Jadi focal point itu bisa kita ciptakan dengan berbagai cara, seperti contohnya adalah dimainkan bold atau italic, kemudian kita buat font yang berbeda dari yang lain. Itu adalah salah satu cara membentuk focal point. Tips yang kelima yaitu adalah gunakan warna sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman, di sini pamflet ini nggak terlalu banyak warna ya teman-teman, cuman ada hitam, kemudian ini sedikit orange dan kuning. Nah teman-teman, jadi sesuai kebutuhan kita saja sebenarnya. Gak harus kita membuat pamflet itu yang beraneka ragam, harus mengandung banyak warna. Karena di sini Kesemat Berde 2020 mengusung konsep yang lebih sederhana, maka kita menyesuaikan dengan warna dan juga sederhana, jadi nggak terlalu banyak warna. Tips yang keenam itu adalah biarkan gambar yang berbicara, teman-teman. Nah, dari pamflet Kesemat Berde ini kita sudah tahu di sini bahwa menunjukkan ini adalah sebuah telapak kaki ya teman-teman ya, step, dimana sesuai dengan konsep dan tujuan diadakannya Kesemat Berde 2020 ini, yaitu dimulai dari hal kecil menuju ke hal yang besar. Dari telapak kaki ini sudah cukup menjawab pertanyaan kita, kenapa pamflet yang ini dikelilingi oleh 5 jari dan cukup membuat kita bertanya ya di awal tadi. Dan di sini sudah cukup menjelaskan apa itu sebenarnya another year, another goals to make, Kesemat Alteration. Tips yang ketujuh itu jangan musiman. Untuk melatih jiwa kreativitas kita sebagai seorang desainer, kita harus rajin-rajin berlatih ya teman-teman. Nggak boleh kita hanya karena ada acara atau karena ada kegiatan sehingga kita hanya belajar desain pada saat itu. Sebaiknya kita harus tetap berlatih dan tetap mencoba untuk membuat desain, sehingga nanti skill kita dalam membuat desain itu akan tajam. Tips yang terakhir teman-teman, itu adalah sampaikan pesanmu lewat desain. Jadi teman-teman, ini hal yang penting, jangan sampai teman-teman membuat desain pamflet atau kegiatan itu gak ada pesannya sama sekali. Jadi teman-teman akan lebih baik apabila di desain teman-teman itu ada pesan yang akan disampaikan, maka penonton pun akan lebih tertarik dengan desain teman-teman. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan? Nah, itu yang akan menjadi desain yang menarik bagi orang. Kayak gitu teman-teman, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan buat tips dan trik desain kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Semangat nih,